Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Wush, wush, wush. Xuan Kongzi di panggung tinggi mengangguk saat dia melihat sosok manusia memasuki dunia fantasi seperti belalang dalam perjalanan. Kedua tangannya dimasukkan ke lengan bajunya saat dia berkata, pertemuan pil kali ini telah menjadi sedikit menarik. Tidak disangka bahkan beberapa orang tua yang terkenal juga datang. Api-api 3000 jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan api surgawi biasa. Sangat menggoda bagi orang-orang ini. Tentu saja, mereka ingin datang dan bergabung dalam kegembiraan. Laki-laki tua berkulit gelap di samping Xuan Kongzi mengangkat alisnya. Matanya yang seperti mata menyambar mata menyapu sosok manusia yang bergegas masuk ke rintangan alam fantasi saat dia berkomentar. Gelombang di belakang mendorong mereka yang berada di depan. Beberapa anggota dari generasi muda tidak lebih lemah dari mereka. Bahkan jika mereka berpartisipasi, kemungkinan mereka hanya akan berakhir dengan wajah pucat. Wanita yang mengenakan congsam, wanita cantik di samping tersenyum sambil menambahkan pikirannya. Xuan Kongzi tersenyum dan mengangguk. Dia membelai jenggotnya dan berkata, generasi yang lebih muda kali ini memiliki sejumlah orang yang luar biasa. Namun, hal yang paling membuatku penasaran adalah sejauh mana Xiao Yan akan mencapai. Xiao Yan, murid Yao Chen, orang tua berkulit gelap itu terkejut. Matanya langsung melirik wanita cantik di sisinya. Yao Chen, wanita cantik itu sedikit kaget. Dia telah diretret selama tahun-tahun ini. Selain hal-hal penting seperti menyegel api-api 3000, dia biasanya tidak akan menunjukkan dirinya. Orang bisa mengatakan bahwa dia adalah orang yang menjaga profil terendah di antara 3 kepala raksasa dari Menara Pil. Bahkan beberapa orang yang baru saja memasuki Menara Pil untuk sementara waktu mungkin tidak menyadari keberadaannya. Banyak orang berpikir bahwa tidak ada kepala wanita raksasa dalam sejarah Menara Pil. Namun, hanya mereka yang berpengalaman yang menyadari bahwa kepala raksasa wanita pertama dari Menara Pil sudah muncul sebelum Cao Ying. Namun, dia jauh lebih tua dari Cao Ying. Wanita misterius dan cantik ini pernah dianggap sebagai orang yang benar-benar terkenal di seluruh benua Doki. Namanya tidak sedikit lebih lemah dari 2 kepala raksasa lainnya. Meskipun dia telah berada di retret selama tahun-tahun ini dan tidak terlibat dalam hal apapun, matanya menunjukkan kilatan yang tidak diketahui di dalam mereka ketika dia mendengar nama yang jauh ini bahwa dia mengalami kesulitan melupakan. Berdasarkan apa yang dikatakan Xiao Yan, Yao Chen saat ini telah mendarat di tangan Aula Jiwa. Setelah pertemuan pil selesai, kami mungkin bisa membantu orang tua ini jika memungkinkan. Bagaimanapun juga, tidak peduli apa, dia membantu Menara Pil kami saat itu. Xuan Kongzi perlahan memberitahu mereka. Wajah wanita cantik itu sedikit berubah setelah mendengar apa yang telah terjadi. Mentalnya yang seperti orang tua yang beriak itu mulai berfluktuasi. Wajahnya tenggelam saat dia berkata, siapa yang meminta orang tua itu untuk bertindak hebat saat itu? Dia tahu bahwa Aula Jiwa telah menargetkannya, namun dia masih berani berkeliaran. Dia layak menerima nasib seperti ini. Kamu dapat berbicara dalam masalah yang mudah, tetapi siapa yang tidak tahu bahwa kamu adalah orang yang paling mengkhawatirkan orang tua itu? Kamu telah diam-diam mengirim cukup banyak orang untuk menanyakan tentang Yao Chen selama tahun-tahun ini. Kami berdua tahu. Xuan Kongzi menarik nafas. Siapa peduli jika dia telah meninggal? Alis wanita cantik itu menjadi vertikal, membuatnya tampak kuat bahkan tanpa marah. Namun,
Kata-kata ini tampaknya kurang didukung ketika mereka mendarat di telinga Xuan Kongzi dan orang lain. Namun, mereka berdua jelas mengerti karakter keras kepalanya. Mereka hanya bisa tanpa daya menggelengkan kepala. Penatua banyak dari Menara Pil saling memandang setelah argumen dari ketiga. Mereka semua dengan bijak memilih untuk bertindak seperti mereka tidak mendengar apa-apa. Biarkan aku bertemu dengan anak kecil ini setelah pertemuan Pil selesai. Aku telah mendengar bahwa anggota Aula Jiwa juga berencana menangkapnya. Tidak peduli apa, dia juga muridnya. Wanita cantik itu tenang setelah keheningan Xuan Kongzi dan rekan mereka. Matanya meredup saat dia berbicara dengan ekspresi rumit di matanya. Xuan Kongzi dan pria berkulit gelap saling berhadapan setelah mendengar kata-katanya. Mereka mengangguk, tetapi tidak menambahkan hal lain. Xiaoyan jelas merasakan lencana tingkat di dadanya mengeluarkan riak aneh saat tubuhnya sedang mengisi ke ruang terdistorsi abu-abu. Di bawah riak yang menyebar ini, kekuatan hisap meletus dari distor ruang ritit ketika tubuhnya menyentuhnya, menghisap Xiaoyan ke dalamnya. Gaya isap tiba-tiba ini menyebabkan mata Xiaoyan menjadi silau. Kali berikutnya dia mendapatkan kembali penglihatannya, dia menemukan bahwa dia sudah berdiri di ruang misterius abu-abu. Ruang ini dipenuhi oleh uap abu-abu tebal yang tebal. Seseorang tidak dapat melihat bahkan setengah meter ke arah manapun dengan mata seseorang. Selain itu, sedikit distorsi akan muncul ketika pandangan seseorang meluncur di beberapa area. Jelas, tempat ini harus menjadi apa yang disebut rintangan alam fantasi. Kaki Xiaoyan tetap tertanam di uap abu-abu dalam. Dia tidak menyerang secara acak. Sebaliknya, dia terus berdiri diam di sana. Matanya sedikit tertutup saat kekuatan spiritualnya yang megah perlahan menyebar seperti gelombang air. Uap abu-abu jelas menekan jiwa seseorang. Ini adalah sesuatu yang Xiaoyan telah dengar Ye Zong sebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, dia tidak merasa terlalu terkejut. Penindasan semacam ini juga memiliki batas. Dengan kekuatan jiwanya saat ini, dia dengan mudah dapat mencatat situasi di sekitar meskipun ada rintangan dari uap. Namun, jarak kekuatan spiritualnya bisa mencapai sangat berkurang. Penyebaran kekuatan spiritual Xiaoyan memungkinkan dia untuk merasakan riak yang terbentuk oleh uap abu-abu di sekitarnya. Harus ada pesaing baru yang terus masuk. Ini sedikit mirip dengan gelombang energi di pegunungan mata surgawi, namun, itu terbentuk secara alami saat tempat ini adalah labirin yang dibuat dari menggunakan kekuatan manusia untuk mengubah ruang. Metode ini untuk menjebak seseorang bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Xiaoyan mengungkapkan ekspresi kontemplasi. Tempat ini seharusnya sudah dibentuk oleh para ahli dari Menara Pil. Mereka mungkin menggunakan sejumlah besar kekuatan untuk mengubah ruang. Ruang terdistorsi sangat besar. Jika seseorang secara acak menerobos masuk, seseorang pasti akan kehilangan arahnya atau bahkan terjebak di sini. Tidak peduli betapa rumitnya rintangan dunia fantasi ini, itu setelah semua sesuatu yang dibuat manusia. Jika seseorang ingin berhasil keluar dari area ini, seseorang harus secara jelas mengidentifikasi jejak distorsi spasial di dalamnya. Selama satu mengikuti jalur lentur yang dibentuk oleh ruang terdistorsi, seseorang akan dapat berhasil keluar dari dunia fantasi ini. Tentu saja, ini mungkin mudah dijelaskan, tetapi cukup sulit untuk dilakukan. Di bawah uap yang mengembun aneh ini, pandangan seseorang dan kekuatan spiritual semuanya ditekan. Akan sulit jika seseorang ingin secara jelas mengidentifikasi jejak spasial yang rumit dalam situasi ini, di mana seseorang pada dasarnya buta, untuk alkemis biasa. Untungnya, Xiaoyan tidak termasuk dalam kategori biasa ini. Dengan kekuatan jiwanya saat ini,
Bahkan beberapa alkemis kelas 7 tingkat tinggi tidak dapat membandingkan dengannya. Meskipun jiwa sedang ditekan karena uap berwarna abu-abu, itu tidak cukup untuk menghentikannya dari berurusan dengan apa yang disebut rintangan alam fantasi. Wush, wush. Xiaoyan samar-samar tersenyum setelah mendengar gelombang angin terbelah jarak yang cukup dekat. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya, dia menyaksikan cukup banyak alkemis secara acak menerobos dan akhirnya menjebak diri mereka sendiri di beberapa ruang yang terdistorsi, tidak dapat membebaskan diri. Xiaoyan diam-diam menyebarkan kekuatan spiritualnya. Dia meletakkan kedua tangannya di belakangnya saat kakinya dengan lembut melangkah melalui ruang kosong. Dia dengan santai mengikuti rute yang kekuatan spiritualnya telah diselidiki dan perlahan berjalan ke depan. Ruang terdistorsi ini secara tak terduga luas, menambahkan ukuran ke banyak lipatan spasial di dalamnya, menyebabkan tempat ini muncul seperti labirin. Jika ada yang linglung, seseorang akan berakhir menerobos ke dalam lipatan spasial yang terdistorsi dan akhirnya kehilangan kualifikasi untuk melanjutkan tes. Ruangan itu luas dan tak ada habisnya. Namun, Xiaoyan tidak merasa cemas karena ini. Langkahnya terus berlanjut dengan kecepatan tetap. Dia telah menyaksikan banyak pesaing mengisi kelipatan spasial karena kecerobohan sesaat mereka. Oleh karena itu, dia secara alami mengerti bahwa jika dia nekat di tempat semacam ini, nasib yang akan menunggunya pasti akan menjadi salah satu yang tersesat dari persaingan. Xiaoyan juga telah bertemu dengan sejumlah ahli sejati di sepanjang jalan. Hal yang menyebabkan hatinya terkejut adalah sebagian besar dari orang-orang ini telah mendeteksi persepsi spiritualnya. Namun, mereka tidak datang untuk mengobrol dengannya. Sebaliknya, mereka semua mundur dengan hati-hati. Xiaoyan tidak terkejut bahwa orang-orang ini mengundurkan diri. Namun, dia merasa sangat tidak bisa berkata-kata dalam hatinya. Sebagian besar alkemis yang berpartisipasi dalam pertemuan pil benar-benar memiliki kekuatan besar. Dengan melihat situasinya, ia setidaknya bisa mengatakan bahwa banyak orang tidak berhenti oleh apa yang disebut rintangan alam fantasi. Kaki Xiaoyan perlahan maju ke depan dalam ruang yang diserap oleh uap abu-abu. Jika dia menghitung waktu, dia seharusnya sudah berada di ruang ini selama 1 jam atau lebih. Selain itu, ia bisa merasakan distorsi spasial dengan persepsi spiritualnya menjadi lebih rumit. Kadang-kadang, dia akan berputar-putar untuk menghindari lipatan spasial yang menghalangi jalannya. Zing! Langkah kaki Xiaoyan dengan lembut melewati kabut abu-abu. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Dia mengangkat hatinya dan melihat ke dalam kabut dari kejauhan. Dia bisa melihat gelombang riak tiba-tiba muncul di tempat itu. Segera, sosok tua perlahan berjalan mendekat. Jantung Xiaoyan tiba-tiba bergetar ketika dia melihat wajah sosok tua itu. Guru, mata Xiaoyan terkejut saat dia melihat pria tua yang tersenyum di depannya. Wajah yang tidak asing itu adalah Yao Lao, yang telah ditangkap oleh aula jiwa. Yao Lao berdiri tidak jauh dari Xiaoyan dan tersenyum. Setelah itu, dia memberi isyarat Xiaoyan dengan tangannya. Kaki Xiaoyan hampir tak terkendali melangkah maju saat dia melihat wajah ramah dan akrab. Rasa bahaya tiba-tiba muncul di hati Xiaoyan saat dia mengangkat kakinya ke depan. Kakinya juga ditenangkan olehnya. Setelah itu, ia menghirup nafas dalam-dalam, dan jantungnya pulih kembali. Ini adalah sosok ilusi. Wilayah dalam dari rintangan dunia fantasi ini dapat membentuk ilusi berdasarkan apa yang dipikirkan seseorang di dalam hati seseorang. Xiaoyan mengerutkan kening. Dia melihat sosok tua itu. Itu lama kemudian sebelum dia menghela nafas pelan. Dengan gelombang lengan bajunya, angin melonjak keluar, dan tersebar sosok tua.
Lipatan spasial tersembunyi di belakang sosok itu terungkap. Aura, uap hitam aneh samar meresap di lipatan spasial ini. Runtuh alam fantasi ini memang berisiko. Mata Xiaoyan terfokus pada uap hitam yang aneh. Dia mengerti bahwa penampilan sosok ilusi harus berhubungan dengan hal ini. Peringatan di hati Xiaoyan sekali lagi terangkat saat dia menggelengkan kepalanya. Dia bisa merasakan bahwa tempat ini tidak jauh dari pintu keluar alam fantasi. Kekuatan spiritualnya menyebar dan sekali lagi menemukan jejak spasial di depannya. Dia menggerakkan kakinya dan perlahan berjalan ke kejauhan. Xiaoyan melihat banyak ilusi dari orang-orang yang dia pikirkan selama perjalanannya. Sun Er, Kailin, Xiao San, Yun Yun, De. Mereka semua adalah orang-orang yang memiliki kenangan mendalam. Namun, dengan pelajaran yang dia pelajari dari terakhir kali, Xiaoyan tidak lagi merasa sedikit linglung karena penampilan tokoh-tokoh ilusif kali ini. Tidak peduli seberapa jelas sosok-sosok ilusi itu, dia hanya merasa sedikit nostalgia saat dia melihat mereka sebelum melambaikan lengan bajunya, berbalik, dan melanjutkan. Banyak ilusi muncul di sepanjang jalan. Namun, mereka tidak menyebabkan Xiaoyan melambat. Mengikuti langkah kakinya yang tegap, kabut tebal berwarna abu-abu di depannya tiba-tiba menjadi redup sekitar setengah jam kemudian. Segera, lubang hitam terdistorsi setinggi 10 kaki muncul di kejauhan di depannya. Ini adalah terowongan spasial yang mengarah ke alam pil. Area yang sangat luas terletak di depan terowongan spasial. Ruang di sekitarnya sangat terdistorsi. Jelas, ini adalah titik istirahat spasial yang para ahli dari Pil Tower telah paksa buat. Keahlian dan kemegahan semacam ini cukup luar biasa. Bahkan faksi seperti lembah sungai es tidak akan mampu menunjukkan kemampuan atau keberanian seperti itu. Pada saat ini, ada cukup banyak sosok manusia yang duduk di tanah kosong ini. Mereka semua memiliki aura yang kuat. Jelas, mereka semua adalah para pesaing yang telah melewati rintangan dunia fantasi sebelumnya. Tokoh manusia ini tersebar di sekitar, saling memandang dengan tatapan hati-hati. Hanya minoritas yang berkumpul bersama dalam berpasangan atau bertiga. Namun, mata yang mereka gunakan untuk melihat yang lain juga dipenuhi dengan hati-hati. Tidak ada teman di tempat seperti itu. Hanya pesaing yang ada. Penampilan tiba-tiba Xiaoyan secara alami mengaduk perhatian semua orang di tanah kosong. Banyak tatapan yang mengandung berbagai emosi tertembak padanya. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah saat dia merasakan tatapan yang samar-samar mengandung beberapa niat jahat di antara tatapan waspada. Matanya perlahan menyapu tanah kosong. Dia menemukan sosok Cao Ying dan Song Qing. Ketika Xiaoyan melihat Cao Ying dan Song Qing, keduanya juga merasakan tatapannya. Cao Ying sedikit terkejut. Dengan segera, sudut mulutnya menunjukkan senyum mempesona yang menyebabkan hati sejumlah pria bergoyang. Song Qing, bagaimanapun, sedikit mengerutkan kening tanpa meninggalkan jejak. Xiaoyan tersenyum pada mereka berdua di kejauhan. Namun, dia tidak melangkah maju untuk bergabung dengan mereka. Sebaliknya, ia mundur agak jauh dan menemukan tempat kosong untuk duduk. Dia tidak berniat untuk mendekati kedua orang ini. Dia tidak benar-benar memahaminya. Tidak ada yang tahu jika dia akan dikhianati oleh mereka jika dia bekerja sama dengan mereka. Pengalaman bertahun-tahun berarti Xiaoyan telah menyaksikan banyak hal seperti itu. Hatinya secara alami lebih berhati-hati. Selain itu, tes di alam pil mungkin hanya untuk memasukkannya dan menemukan beberapa harta alam sesuai dengan penugasan seseorang di permukaan, tetapi tes putaran kedua ini sangat penting. Babak pertama ini menyingkirkan sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya. Dari sini, orang bisa betapa sulitnya tes ini.
Xiaoyan dengan jelas memahami dalam hatinya bahwa musuh terbesar di putaran kedua adalah para pesaing yang hadir di sini. Oleh karena itu, sesuatu seperti bekerja sama dengan satu sama lain kurang bijaksana daripada bertindak sendiri jika seseorang tidak dapat mempercayai yang lain. Song Qing menghela napas lega di dalam hatinya ketika dia melihat Xiaoyan duduk sendirian. Namun, Cao Ying tanpa sadar menyatukan alisnya. Xiaoyan telah berulang kali tidak memberinya wajah apapun. Dia akan mulai merasa sedikit marah tanpa peduli seberapa sabarnya dia. Terus lanjutkan bertindak. Aku ingin tahu bagaimana kamu akan melakukan apa saja sendiri setelah kamu memasuki alam pil. Gigi perak Cao Ying bergesekan lembut satu sama lain seperti kucing liar saat dia berbicara dengan kemarahan di dalam hatinya. Xiaoyan secara alami tidak menyadari apa yang dipikirkan Cao Ying di dalam hatinya. Setelah duduk, dia menoleh ke terowongan spasial dengan jarak yang cukup dekat. Ada sesepuh dengan pakaian biasa di depan terowongan. Sebuah cangkang penyu raksasa hitam yang terbuat dari logam ada di bawah tubuhnya. Orang tua itu duduk di cangkang kura-kura ini. Dari lencana di dada tetua ini, dia jelas anggota dari Menara Pil. Namun, hampir tidak ada orang ketika orang seperti itu di dalam Menara Pil muncul. Mata Xiaoyan menyapu tetua yang tampak malas ini, dan jantungnya bergetar karena dia benar-benar tidak dapat melihat melalui kekuatan Elder ini pada kura-kura. Ini memang Menara Pil. Ini benar-benar tempat dengan banyak individu yang tersembunyi yang penuh kekuatan. Xiaoyan menarik tatapannya ketika pria itu, yang berada dalam kondisi tidur yang salah, tiba-tiba membuka matanya. Xiaoyan bisa merasakan kekuatan spiritual pria itu, berlama-lama di suatu tempat di antara alisnya, gemetar sedikit ketika matanya terbuka. Orang tua itu melirik acuh tak acuh pada Xiaoyan. Setelah itu, dia memindai lebih dari yang lain. Suaranya tampak sedikit lemah saat dia berkata, "Ini sudah waktunya. Kamu dapat memasuki alam pil. Setiap orang yang masuk harus datang kepada aku dan menerima tugas daftar obat, peta alam pil, dan batu spasial. Kamu semua harus menemukan bahan obat pada daftar obat. Hanya dengan mengumpulkan semua bahan obat dalam daftar, kita akan berhasil melewati rintangan ini. Aku tidak akan berbicara lebih banyak tentang penggunaan peta. Titik keluar dari alam pil ada di dalamnya. Kamu semua bisa bergegas ke sana setelah kamu mengumpulkan semua bahan obat. Adapun batu spasial, ini digunakan untuk melindungi hidup kamu. Jika kamu berakhir dalam situasi di mana hidup kamu berisiko, kamu dapat menghancurkan batu spasial. Setelah itu, kamu akan secara otomatis dikirim keluar dari alam pil. Namun, kamu akan kehilangan kualifikasi untuk melanjutkan kompetisi ketika kamu menghancurkan batu spasial. Apakah kamu mengerti? Pria tua itu perlahan mengangkat matanya mendekati akhir. Semua orang sedikit mengangguk setelah mendengar penjelasannya. Mereka yang bisa tiba di tempat ini dengan kecepatan seperti itu adalah semua orang luar biasa. Mereka jelas mengerti bahwa Elder di depan mereka bukanlah orang tua biasa. Karena alam pil berada dalam keadaan rusak, tidak cocok bagi seseorang untuk tinggal lama di dalamnya. Oleh karena itu, kamu semua hanya memiliki 10 hari untuk menemukan bahan-bahan obat yang kamu butuhkan. Identifikasi bahan obat adalah kemampuan dasar seorang alkemis. Aku tidak berpikir bahwa kamu membutuhkan seseorang untuk mengajari kamu, kan? Sudut dari mulut tetua terangkat ketika ia dengan malas berkata, selain itu, meskipun alam pil tidak cocok untuk manusia untuk hidup dalam waktu yang lama periode waktu, itu seperti tanah yang diberkati untuk beberapa hewan sihir. Setelah bertahun-tahun reproduksi, binatang ajaib di alam pil ini sangat kuat. Kamu semua harus berhati-hati jika bertemu dengan mereka.
Jangan kehilangan hidupmu karena tidak ada yang akan pergi dan menyelamatkanmu. Kamu semua harus siap secara mental. Pertemuan pil bukan permainan, dan itu juga bukan kompetisi biasa. Tempat ini adalah medan perang sejati di mana seseorang akan menghadapi pertarungan berdarah. Selain itu, orang yang merupakan orang terakhir yang berdiri setelah pertempuran berdarah ini akan menjadi juara dalam pil ini. Satu akan berhasil sementara puluhan ribu akan gagal. Pertemuan pil seperti ini, suara lelaki tua itu menjadi jauh lebih dingin dan semakin keras ketika dia selesai berbicara. Aku akan berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu lagi. Mereka yang secara mental siap dapat maju dan mengambil hal-hal yang diperlukan. Masih ada waktu jika kamu ingin menarik. Orang tua pada cangkang kura-kura perlahan menyapu matanya. Namun, tidak ada satu orang pun yang mundur. Semua yang hadir memiliki keterampilan. Bagaimana mungkin mereka takut dengan kata-katanya? Seorang pria setengah baya dengan jubah alkemis berdiri tanpa ekspresi segera setelah elder pada cangkang kura-kura mengucapkan kata-kata itu. Setelah itu, dia berjalan ke depan pria di cangkang kura-kura dan menerima barang-barang. Pria paruh baya melangkah maju dan berjalan ke terowongan spasial yang berputar perlahan sebelum dengan cepat menghilang. Beberapa orang mulai melangkah maju satu demi satu setelah pria paruh baya. Mereka menerima barang-barang mereka sebelum memasuki terowongan spasial dengan cara yang cepat dan teratur. Xiao Yan tidak terburu-buru untuk masuk. Sebaliknya, dia mengamati mereka dengan mata dingin. Dari apa yang dikatakan orang tua pada kura-kura ini, alam pil jelas tidak akan menjadi tanah yang bersahabat. Namun, itu wajar saja jika seseorang memikirkannya. Tempat ini akan menghilangkan alkemis yang luar biasa yang datang dari seluruh benua Doki. Tidak ada yang akan percaya padanya jika itu tidak akan berbahaya. Dia akan mengizinkan orang-orang itu di depan untuk di garis depan di tempat semacam ini. Setelah sekitar 100 orang memasuki terowongan spasial, Cao Ying dan Song Qing juga berdiri. Mereka menerima barang-barang dari orang tua di Shell kura-kura sebelum memasuki terowongan. Penyihir itu menoleh dan dengan kasar melotot pada Xiao Yan sebelum dia masuk, menyebabkan Xiao Yan merasa cukup tak berdaya. Xiao Yan akhirnya berdiri segera setelah kelompok Cao Ying masuk. Dia baru saja akan bergerak ketika sebuah riak muncul di ruang di belakangnya. Sesosok muda perlahan muncul. Xiao Yan juga merasakan sesuatu ketika sosok ini masuk. Dia memalingkan kepalanya dan rasa dingin yang padat segera melintas di mata hitam gelapnya karena sosok ini bukan sembarang orang. Sebaliknya, itu adalah orang yang telah membentuk konflik dengan Xiao Yan mengendarai perdagangan alkemis saat itu dan kemudian menjual informasi tentang Xiao Yan ke tetua Mugu, Chen Xian. Chen Xian masih mengenakan pakaian putih. Tangannya membawa kipas logam berwarna ungu. Sepintas, dia terlihat cukup bagus. Namun, dadanya memiliki lencana tingkat tambahan saat ini. 7 bintang ungu emas berkedip-kedip terang di lencana. Jelas, orang ini adalah seorang Grandmaster Alkemis kelas menengah tingkat 7. Chen Xian mengalihkan pandangannya setelah dia masuk. Dia menyapu mereka di atas tempat sebelum berhenti di Xiao Yan jarak pendek di depannya. Dia awalnya sedikit kaget sebelum senyum mengejek terangkat ke wajahnya. Kipas logam berwarna ungu di tangannya terlempar ke telapak tangannya saat Chen Xian berjalan ke arah itu terowongan spasial. Ketika dia berjalan dengan Xiao Yan, dia berhenti langkahnya, dan dengan lembut tertawa, "Xiao Yan, kan? Tidak disangka bahwa hidup kamu begitu kuat. Bahkan dengan bertindak sendiri, orang itu tidak dapat mengambil kehidupan kecilmu ini." Mata Xiao Yan mendarat di Chen Xian yang tampak menyeramkan di depannya. Sudut mulutnya menunjukkan senyuman yang mengandung makna yang lebih dalam. Dia dengan lembut berkata,
pemimpin muda Sekte Chen Xian. Yang terbaik adalah kamu menyembunyikan diri dengan baik setelah memasuki alam pil. Jika tidak, Sekte Xuan yang mendalam akan tanpa penerus. Membanting, kipas berwarna ungu mendarat berat melawan tangan Chen Xian. Matanya dingin saat mereka menatap Xiao Yan. Dia perlahan mengangguk sesaat kemudian dan berkata, "Aku akan mengembalikan kata-kata ini kepada kamu. Jangan biarkan aku bertemu denganmu di alam pil. Kalau tidak, aku akan membiarkan kamu memahami apa yang disebut takdir lebih buruk daripada kematian." Senyum sinis di sudut mulut Chen Xian menjadi lebih padat setelah kata-katanya yang padat terdengar. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia berbalik dan berjalan menuju terowongan. Dia menerima hal-hal dari tetua di cangkang kura-kura dan melangkah ke terowongan spasial. Xiao Yan sedikit tersenyum saat melihat punggung Chen Xian menghilang ke dalam terowongan spasial. Namun, senyum ini mengandung niat membunuh. Dia pasti akan mengambil hidup Chen Xian. Mudah-mudahan kamu tidak akan mati oleh tangan orang lain. Akan terlalu membosankan jika itu masalahnya. Xiao Yan menyeringai. Dia mengambil 2 langkah ke depan, mengambil barang-barang dari orang tua pada cangkang kura-kura dan menyimpannya di dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia berbalik dan melangkah ke terowongan spasial. Tubuhnya perlahan menghilang. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.